Halo pendengar, jumpa lagi bersama kami di Romansa Purworejo. Hari ini kami akan jalan-jalan ke Museum Tosan Aji. Ada apa saja di sana dan bagaimana keadaannya? Yuk, ikuti terus perjalanan kami dalam Romansa Purworejo. Ya, setelah sampai di Museum Tosan Aji, kami langsung menuju ke resepsionis. Dari resepsionis, kami langsung diarahkan untuk ketemu dengan Bapak Agus Prediat. Nah, di ruangan beliau inilah Ayu TSR melakukan wawancara dengan Bapak Agus. Ya, pendengar Irama FM dimanapun berada ya, kembali hadir di Romansa Purworejo. Dan kali ini bersama Ayu, temani Anda bersama Bapak Agus ya. Ini nggak ada panjangannya Pak? Agus Prediat, Eko Sehat, panjang sekali. Cukup Agus Panjang. ya. Di sini bertugas sebagai apa Pak? Di Museum Tosan Aji? Di Museum Tosan Aji ini untuk informasi informasi ke masyarakat umum ya, bahwa Museum Tosan Aji adalah salah satu tupoksi di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo yang dalam pengelolaannya di bawah UPT Pengelolaan Kawasan Alun-Alun Purworejo. Dan kami sebagai yang dituakan di UPT Pengelolaan Kawasan Alun-Alun Kabupaten Purworejo, selain membawahi pengelolaan di Alun-Alun Purworejo dan Kutarjo, juga salah satunya juga melaksanakan atau menjalankan kegiatan di Museum Tosan Aji. Berarti keseluruhan yang ada di sekitar alun-alun ya? Alun-alun ya, di dalam batas trotoar Alun-Alun Purworejo dan Kutarjo plus Museum Tosan Aji. Oke, bersama Bapak Agus nanti kita akan bertanya-tanya, wawancara langsung ya mengenai Tosan Aji, yaitu Museum Tosan Aji Pak. Nah, kali ini dengan mengawali pertanyaan, sejarah Museum Tosan Aji itu bisa diceritakan seperti apa? Museum Tosan Aji itu awalnya itu kan pada tahun 1987 Mbak ya. Itu atas inisiasi atau ide Gubernur Jawa Tengah saat itu, Bapak Suparjo Rustam, yang kebetulan beliau sebagai Gubernur Jawa Tengah yang melihat bahwa di Jawa Tengah itu belum ada Museum Tosan Aji secara spesifik. Kemudian ide beliau itu menghendaki di Purworejo, salah satunya Purworejo itu didirikan sebuah museum yang khusus berisi koleksi Tosan Aji. Koleksi Tosan Aji. Oke, nah ini museum ini dari dulu memang dinobatkan sebagai wisata atau memang sebelumnya belum gitu? Nah ini terkait dengan penobatan. Kalau penobatan itu kan dengan adanya semacam akta atau penetapan perda ya. Ini baru di tahun 2009 dengan ditetapkannya Perda nomor 6 tahun 2019 terkait dengan penetapan potensi wisata menjadi daya tarik wisata. Salah satunya adalah Museum Tosan Aji yang ditetapkan sebagai salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Purworejo. Selain 6 daya tarik lainnya seperti Pantai Jati Malang, Gua Sepelawan, Geger Menjangan, terus Pantai Buruan dan Rumah Biar Seprat. Rumah Biar Seprat. Nah ini yang saya tahu, Museum Tosan Aji itu sempat berpindah-pindah. Sempat berpindah-pindah. Kalau masalah terkait dengan waktunya, kami tidak begitu ingat. Tapi yang pasti Museum Tosan Aji pertama itu dulu di Pendopo Kutarjo. Itu baru setelah itu berpindah ke Jalan Maijen Sutoyo atau depan atau samping Polres Kabupaten Purworejo saat itu, dan pada tahun sekitar awal 2017 pindah ke sini. Tapi ada alasan lainnya? Terkait dengan pindahnya Museum Tosan Aji dari yang Jalan Maijen Sutoyo ke sini itu dikarenakan ruangannya yang belum memenuhi syarat karena terlalu kecil sekali dengan jumlah koleksi Museum Tosan Aji cukup banyak. Jadi terkait dengan kesulitan dalam penataan atau display pamernya. Oke, dan mungkin ada kelebihan-kelebihan yang sudah diterapkan di sini? Ya, di sini kan juga salah satunya ada ruangan yang cukup luas, cukup luas yang
samping atau di dalam kawasan pendopo itu juga diharapkan dalam perencanaan pengembangan Museum Tosan Aji yang salah satu dalam program pemerintah Kabupaten Purworejo itu masuk dalam kawasan Art Center, itu termasuk bangunan ini juga, dan sampai depan dibina dan XRSPD itu termasuk dalam pengembangan kawasan Art Center. Oke, ada sejarahnya RSPD ya, nanti kita bahas sedikit. Ya. Nah ini tujuannya didirikan Museum Tosan Aji itu seperti apa? Nah itu kan nilai-nilai budaya bangsa leluhur kita itu khususnya yang ada di Kabupaten Purworejo itu adalah sesuatu yang sangat berharga sekali sebagai pembelajaran bagi generasi muda. Dalam hal ini nilai-nilai filosofi dari koleksi, nilai-nilai dari proses pembuatannya itu yang bisa menjadi pegangan atau bahan ajar bagi generasi-generasi muda bahwa apa yang sudah dicapai leluhur kita pada masa itu sudah merupakan teknologi yang sangat tinggi, yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa. Ini yang menjadikan sebuah kebanggaan yang harus diketahui oleh generasi muda. Sebelumnya di sini pernah direnovasi kah? Renovasi yang bangunan pendopo belakang pada tahun 2019. Oke. Nah, sasaran pengunjung biasanya ini pernah disosialisasikan ke sekolah-sekolah untuk datang ke Tosan Aji atau bagaimana? Nah, ini baru mulai tahun 2019 program di Museum Tosan Aji sudah mulai menggeliat cukup signifikan. Walaupun sebelumnya Museum Tosan Aji itu baru bekerja sama dengan sekolah-sekolah, karena sebelumnya kan masuk di bawah kewenangan Dindikpora ya. Dindikpora baru di tahun 2019 ini melalui program kegiatan bantuan operasional permusiuman dari Kemendikbud ada kegiatan salah satunya untuk sosialisasi juga promosi melalui museum masuk sekolah. Sasaran kita itu dulu mulai dari siswa SD, tingkat SD, SMP, dan SMA, SMK. Kemudian berlanjut di tahun 2020, desain kita rubah. Dulu waktu kita aktif mendatangi sekolah-sekolah, untuk tahun 2020 kita desain tidak melalui museum masuk sekolah, tapi belajar bersama di museum. Desain awal kita merencanakan mengundang pelajar-pelajar baik tingkat SD, SMP, SMA, juga termasuk guru-guru di tingkat TK, PAUD itu untuk melakukan aktivitas pembelajaran, baik itu pembelajaran langsung atau tidak langsung di Museum Tosan Aji. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 kemarin, dengan adanya sekolah ditiadakan untuk pembelajaran secara langsung, kita berubah atau menggeser, bukan berubah ya, kita menggeser outputnya tidak sekedar anak-anak sekolah, tapi juga kita mengundang komunitas-komunitas, juga beberapa guru-guru sekolah baik di tingkat TK, SMK untuk melakukan kegiatan pembelajaran di Museum Tosan Aji. Oke. Selain sekolah ada sasarankah yang di luar, misalkan pengunjung dari luar daerah atau bagaimana? Itu sudah ada. Kita kemarin juga, alhamdulillah kemarin supporting dari bidang promosi dan destinasi itu sudah ada 2 kali kegiatan yang melibatkan satu pelaku usaha jasa pariwisata sejawa. Itu sejumlah hampir 150-an peserta yang kita bagi menjadi beberapa kloter-kloter, karena memang kita ada pembatasan ya untuk protokol kesehatannya. Juga kita menjalin kerjasama atau komunikasi dengan HPI, Himpunan Pramuwisata Cabang Purworejo. Juga sempat kami dipercaya juga dari Dinas Pariwisata Sleman yang saat itu punya kegiatan pelatihan pemandu wisata se-Kabupaten Sleman untuk melakukan kegiatan atau aktivitas di Museum Tosan Aji. Itu memang kemarin kami dengan adanya kegiatan pembelajaran bersama di museum, baik dari HPI Purworejo, pelaku usaha jasa pariwisata sejawa, dan HPI Sleman, itu kami memang dapat masukan sangat banyak sekali terkait dengan
kondisi Museum Tosan Aji supaya bisa menjadi tempat yang ideal untuk pembelajaran, untuk beraktivitas, untuk berwisata dan sebagainya. Kita sedang merintis istilahnya sahabat museum. Harapan kita dengan terbentuknya sahabat museum itu nanti ada masyarakat, komponen masyarakat baik pelajar atau umum yang punya core atau kepedulian terhadap museum ataupun seni budaya se-Kabupaten Purworejo itu bisa kita kolaborasikan dengan Museum Tosan Aji. Salah satunya seperti itu. Bikin grup. Bisa jadi, ini baru kita rintis. Kalau grup kami nggak akan mulu-mulu dulu, intinya harus muncul dari masing-masing pesertanya. Nah dari koleksi sendiri di Museum Tosan Aji lebih banyak apa gitu? Yang pasti karena awalnya Museum Tosan Aji itu adalah koleksi Tosan Aji, ya paling banyak di koleksi Tosan Aji itu hampir mendominasi sejumlah kurang lebih 1.300-an koleksi, baik yang sudah dikonservasi ataupun yang belum, 1.300-an koleksi. Sedangkan koleksi lainnya berupa koleksi batu, ada koleksi juga artefak-artefak itu kurang lebih yang sudah kita identifikasikan kurang lebih sekitar 300-an buah. Nah dari koleksi tersebut asal-asalnya benda itu dari mana aja sih gitu? Nah ini uniknya Mbak, ini kemarin juga harus diakui ya, bahwa dari ribuan koleksi Museum Tosan Aji itu tidak ada yang beli. Semua berasal dari hibah masyarakat. Ini yang kemarin membuat salah satu pengunjung dari Sleman itu tertarik. Juga kemarin ada peneliti dari Universitas Satya Wacana Salatiga itu yang sangat tertarik semua koleksi Tosan Aji itu berasal dari hibah masyarakat semua. Jadi ada sesuatu yang berbeda tersendiri yang dirasakan karena itu nggak beli. Ya, gitu ya? Betul. Itu yang kemarin disampaikan ke kami. Jadi keunikan atau kepedulian masyarakat Kabupaten Purworejo yang tidak tanda petik menjual koleksinya keluar tapi malah menghibahkan ke Museum Tosan Aji itu merupakan sesuatu hal yang sangat menarik bagi mereka. Nah ini kebetulan juga ini dalam 1 bulan ini kami sudah menerima hibah sejumlah 6 koleksi. Di bulan November ini. Sejumlah 6 koleksi. Nah, jadi 5 koleksi keris dan 1 koleksi tombak. Kalau misalnya ada dari warga menemukan sesuatu, itu harus dibawa ke Museum Tosan Aji atau belum gitu? Tidak harus Mbak. Dalam hal ini kan kami informasikan bahwa terkait dengan penanganan benda cagar budaya, baik itu apakah itu berupa batu ataupun Tosan Aji, itu ada kewenangan tersendiri di bidang kebudayaan, teman kami di bidang kebudayaan. Nah kalau kami di museum itu hanya sekedar di konservasinya dan menjual ke masyarakat. Jadi intinya apabila ada temuan benda cagar budaya di luar, apabila itu tidak terawat dan misalkan diragukan keamanannya, khawatir rusak atau hilang, itu mungkin bisa dibawa ke Museum Tosan Aji. Sebagai contoh 2017 yaitu yang wajan raksasa itu. Tapi kalau enggak ya masih tetap di lokasinya. Berarti perlu penelitian yang lebih kalau misalnya menemukan sesuatu. Ya, ini sama juga seperti kemarin waktu ada penggalian di wilayah Bagelen untuk pengurukan bandara itu kan di pegunungan itu juga ditemukan beberapa benteng pendem. Itu tim TACP Kabupaten Purworejo itu kan juga melakukan kajian terhadap temuan-temuan seperti itu. Ya harapannya Pak ini terkait Tosan Aji untuk Purworejo sendiri seperti apa menurut Bapak? Harapan kita ini Museum Tosan Aji bisa menjadi trigger pembelajaran masyarakat terhadap seni budaya. Walaupun koleksi di Museum Tosan Aji terbatas, tapi harapan kami ini menjadi trigger untuk melakukan pembelajaran terkait dengan sejarah, budaya. Karena kami mengharapkan ke depan koleksi yang ada di Museum Tosan Aji itu nanti bisa bercerita, baik secara langsung atau tidak langsung terkait dengan tempat-tempat, lokasi-lokasi ataupun benda-benda cagar budaya atau benda lainnya yang ada di Kabupaten Purworejo. Harapan kami seperti itu.
segala sesuatunya ada di keluarga. Oke pendengar,